Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia, sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Mustafa SHI MH JTM. Yang saya hormati saudaraku Kasubag dan para kasih negara, serta yang saya hormati saudara-saudara kawan dari KUA dan juga dari kepala madrasah yang merupakan bagian inti dari Kemenak Kota Malang dan tim-timnya yang super hebat, super keren. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karenanya hadirnya pagi ini kita bukan tanpa alasan. Secara regulasi sudah kita pahami bahwa ZWPK dinamai mulai 2010 sampai 2014 jadi reformasi budaya nasional. Kemudian semangat teman-teman ingin reformasi dan ini sudah ada output dan outcome-nya jelas. Dulu Kemenak Kota Malang tidak pernah yang namanya studi banding. Dulu tidak pernah terdengar, yang terdengar yang negatif bukan saja. Kita ingin merubah, mereform bagaimana menjadi Kemenak Kota Malang yang paling baik. Dan ini akhirnya muncul dari beberapa tahun terakhir, lebih dari 21 satker Kementerian Agama untuk studi banding di Kemenak Kota Malang. Ini sebenarnya saya malu dan kita malu. Kenapa belum berhasil jadi BPK kita? Kalau dulu yang di studi banding hanya Jalan Bandung dan KUA juga tidak, sekarang itu lengkap. Mesti Kemenak Kota Malang, kemudian revitalisasi KUA bimbing, kemudian madrasah di Kota Malang, termasuk Jalan Bandung ini. Ini satu pergerakan transformasi di bidang ZI BPK UBM, bagaimana membuat performa Kemenak Kota Malang dari berbagai sisi, dan itu sudah dilakukan. Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Medan, kemudian Lampung, termasuk kemudian Bali juga sempat di sini dari sisi yang lain, walaupun kita juga pernah ke sana. Dan ini kalau Jawa Timur sudah ada 6 satker kementerian yang sudah ke sini. Ini artinya bahwa sebenarnya Pak Dokter, kita sudah punya potensi kekuatan sebenarnya. Tinggal bagaimana kelemahan kita ini segera ditutupi. Dan yang kedua, strategi apa yang tahun ini biar bisa langsung goal di endingnya itu. Maka trik-trik yang perlu kita lakukan di waktu hanya 3 bulan ini. Bulan depan mungkin sudah mulai ada presentasi di Menpan RB. Kami memohon dengan hormat kepada Bapak Dr. Mustafa yang sudah banyak membawa keberhasilan di BPK ini, bagaimana Kota Malang dengan elemen kekuatan ZWBK-nya di madrasah juga bersama KUA bisa kita laksanakan dengan baik. Kalau nanti kita berhasil, hikmahnya besar, tidak ada kepentingan pribadi, tetapi yang jelas kita ingin membawa nama baiknya Kemenak Kota Malang, madrasahnya juga ZWBK, KUA-nya juga oke, dan kemudian semuanya akan mendapatkan kebahagiaan, bukan sekedar hanya strata maupun dari sisi keuangan sama sekali tidak, tapi kita ingin bahagia karena prestasi kita. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semuanya yang ikut pada kesempatan ini. Mari kita ikuti nanti motivasi dan lain sebagainya, trik-trik. Mungkin hanya maksimal 1 jam saja Pak Dokter. Kemudian setelah itu kita bagaimana kita umur rembuk. Nanti saya pandu sendiri nggak apa-apa. Kemudian kita tidak lama-lama. Trik-trik yang harus kita lakukan apa aja di waktu yang dekat ini. Terima kasih kehadiran dengan Bapak Dokter. Mudah-mudahan nanti membawa inspirasi dan kekuatan besar untuk mensukseskan kebenaran tahun dalam pendidikan BPK pada tahun ini. Sekian. Wallahumma fiq lan tarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara pemaparan Teosentri Motivation and Leadership Pembangunan Zona Integritas menuju WBK BPPM pada kantor Kementerian Agama Kota Malang kepada narasumber Bapak Dr. Abdul Mustafa SHI MH CPM, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormatin Bapak Kepala Kemenak Kota Malang. Beliau ini luar biasa, ketemu dengan saya saat acara di Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Langsung dirangkul, "Dik, nanti ke Malang." Saya telepon, ternyata beliau sedang di Tanah Suci. Pas hari Jumat, saya doakan, langsung menangis saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MAN 2 Kota Malang, MAN keren, luar biasa. Aduh, saya tadi dulu saya sekolah di UT sini, samping sini. Jadi kalau saya jalan kaki itu habis jualan koran di kereta api, saya jalan kaki untuk menuju ke kampus saya. Jadi saya selalu lewatin ini sekolah luar biasa, selalu sampai saya kira ampun, baru tadi pagi saya nginjak kaki di sana langsung ces, ini dulu langsung saya lewatin. Yang di telinga saya selalu sekolah terbaik. Dan tepuk tangan kita semua. Baik. Saya sebenarnya agak sedikit gemeteran ini Pak. Saya menghadapi guru-guru saya, senior-senior saya. Ya, karena kalau saya dengan Kemenak itu orang tua saya sendiri. Artinya apa? Kami pernah menjadi bagian dari Kemenak, kemudian kita berpisah. Tapi saya sampai sekarang pun masih sambil nawatofna sama teman-teman Kemenak sampai sekarang. Bahkan Pak Kamil pun saya bilang, saya siap kalau membela Kemenak di mana saja, saya siap. Karena kami lahir dari Kemenak, gitu. Kami lahir dari Kemenak, kami tidak akan lupa siapa orang tua kami dan siapa yang mengasuh kami sekarang. Saya dipanggil oleh MAN 2 Cilegon, MAN percontohan di sana juga pernah. Saya juga pernah ngisi MAN 2 Jemberana, juga saya ngisi motivasi untuk orang tua yang anaknya mau lolos sekolah, kemudian anaknya juga kita motivasi karena di sana mohon maaf kaum menengah ke bawah, jadi nggak mampu untuk lanjut ke perguruan tinggi yang hebat-hebat. Saya motivasi, alhamdulillah sudah ada lulus jadi hakim sekarang. Baik, itu perkenalan, saya kenalkan dulu. Silakan next ya. Materinya tadi saya buangin semua karena kita punya waktu 1 jam. Setelah itu kita langsung ke teknis karena ini sudah di penghujung. Saya mintanya di bulan Agustus karena persiapannya September, Oktober, November. Hanya itu yang kita punya. Tapi karena mundur, karena kemarin ada saya bedah berkas di Tangerang, kemudian saya acara ngisi di Puncak, kemudian ngisi di Hotel Afdia di Ancol, baru ada kesempatan di sini. Jadi kita punya waktu yang mepet, motivasinya pun kita persingkat, ambil yang penting-penting saja. Nanti kita timnya langsung kita berhadapan dengan saya, kita teknisnya langsung bagaimana menghadapi WBK Kemenak Kota Malang menuju predikat, mendapatkan predikat dan penghargaan meraih WBK. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Mustafa. Saya asli Bangkalan Madura, Arema ya. Rumah saya di Surabaya. Wah, ini biodata saya yang masih lama ini. Saya pernah di Pasuruan 1 tahun. Setelah dari Pasuruan 1 tahun lolos WBK di Pasuruan, saya pindah ke Cilegon. Pindah Cilegon 1 tahun. Ini nanti per tanggal 12 SK turun, saya pindah ke Bali. Pindah di Bali. Nah, di Cilegon kemarin prestasi juara 1 nasional SIPP, juara 3 nasional Satuan Kerja, kemudian juara 1 nasional mediator terbanyak, kemudian saker mediator terbaik se-nasional. Kemudian saya dipindah lagi ke Bali karena di Bali Badung itu juara terakhir. Jadi saya selalu ke bagian yang terakhir. Dulu Cilegon nggak pernah tampil, saya kesana alhamdulillah. Dan naik kelas di Cilegon, naik kelas dari kelas 2 naik kelas 1B. Sudah ada keputusan Mempan, sudah gaji sudah naik semua. Saya turun lagi di kelas 2 jadi wakil lagi. Jadi karena ada G20, ada pemberian PTA di Denpasar, kemudian menaikkan Badung. Insya Allah saya di sana 1 tahun, gak lama-lama. Kalau nanti berhasil dari yang bawah ke naik, insya Allah saya pindah lagi. Insya Allah saya minta ke Jawa Timur. Ya itu, kemudian saya SD, SMP, MA, kemudian S1 Sunan Ampel, S2 Unmul Surabaya, S3 UIN Bandung, Sunan Gunung Jati, Bandung.
dan sudah lulus. Kemudian saya lulusan terbaik kedua IAIN Sunan Surabaya, lulusan terbaik program pasca sarjana umum Surabaya, lulusan terbaik 6 pendidikan dan pelatihan calon hakim dari 800 sekian. Kemudian 3 besar pendidikan hakim berkelanjutan. Saya mediator dan dosen terbanyak 2 tahun berturut-turut. Saya juga penulis buku teknik mediasi, kemudian mediasi kewarisan, kemudian yang sekarang ini sedang saya garap adalah mediasi online. Kemudian saya motivator bersertifikat, ya, teosentrik motivator. Peraih penghargaan pemuda berprestasi dari Presiden Megawati tahun 2004 kalau nggak salah, saya diundang ke Istana Negara. Kemudian rank 1 nasional tidak hang gliding, dan tahun 2019 saya juara 3 dunia di Australia. Baik, Bapak dan Ibu, ini sekelumit prestasi saya. Saya memang dari lulusan Theocentric Motivation and Leadership. Ya, Theocentric ini adalah begini. Theocentric, Theos itu Tuhan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Centric itu ada kentron atau sentral, ya. Jadi Theocentric itu memahami bahwa semua segala aspek kehidupan kita itu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun tujuan hidup kita, niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menggantungkan hidup kita kepada Allah semata. Kita mau BK, niatnya ibadah untuk memajukan lembaga, mensejahterakan semua dan lain sebagainya. Jadi memang Theocentric ini adalah intinya itu Allah adalah pusat dari seluruh aspek kehidupan manusia, apapun itu. Jadi kalau kita mau ke kantor ya niatnya ibadah, mau kerja WBK niatnya ibadah, semuanya karena Allah SWT. Bahkan dalam mencintai pun unconditional love gitu ya, cinta tanpa syarat, tidak perlu pembalasan. Saya mencintai saya nggak perlu saya berharap bisa saya cinta dengan saya, karena saya niatnya ibadah kepada Allah. Nah ini kami dibesarkan di sini, kemudian motivation, bagaimana memotivasi dan bermanfaat sesama. Leadership ini kepemimpinan. Biasanya di kantor-kantor saya, kalau di kantor atau lembaga atau perusahaan, saya sering melakukan leadership ini. Kemudian memang kami bergerak dalam menolong setiap individu menentukan tujuan hidupnya, purpose-nya, ya, menentukan apa sih tujuan hidup kita. Oh ternyata setelah lama hidup, setelah banyak berjuang, ternyata apalagi sudah usia 60 mungkin ya, saya usia segini aja sudah mulai sering menangis deh. Ternyata tujuan kita hanya satu, hanya kepada Allah gitu. Ini menemukan tujuan dulu. Tujuan hidupmu apa sih? Kamu tujuan hidupkan di dunia apa? Kan begitu. Kemudian mencari potensi terbaik. Orang yang bekerja dengan potensinya, ada anak A dan B sama-sama belajar matematika. Yang A ini cepat belajarnya, 3 hari dia sudah hafal semua rumus-rumusnya. Sedangkan yang B butuh waktu seminggu semisal. Butuh waktu seminggu. Nah ini berarti apa? Yang A sudah sesuai dengan potensinya. Jadi kalau kita bekerja sesuai dengan potensinya, maka kita akan mudah mendapatkan dan mencapai segala sesuatunya. Karena bekerja sesuai dengan potensinya. Nah ini Adi ada materinya sendiri nanti. Kemudian sehingga berkarya dengan penuh gairah, dengan penuh passion, diperjuangkan habis-habisan. Kemudian dilatih menjadi pemimpin yang terbaik di bidang masing-masing, menjadi leader dan menghasilkan buah termanis tidak 10 kali lipat jadi result. Jadi kami bergerak dalam Theocentric ini adalah mencari tujuan hidup, potensi, bagaimana mencapai potensinya, kemudian mencapai sampai 10 kali lipat. Kalau biasanya dia hanya berhasil di satu bidang, dia akan bisa mencapai keberhasilan yang lainnya. Baik, ini lanjut Bu, ini perkenalan Theocentric tadi ya. CTM itu, Certified Theocentric Motivator. Jadi sertifikat yang sudah mendapatkan motivasi Theocentric yang sudah mendapatkan sertifikat, begitu bahasanya. Baik, Bapak Ibu semua, di sini ada 5 poin penting sukses WBK dan WBBM. Kita sekilas-kilas saja. Baik, kalau saya bilang semangat pagi. Oh gitu. Semangat pagi luar biasa ya. Kita lagi. Semangat pagi luar biasa. Begitu kuncinya ya. Itu kuncinya. Nah, baik, ada success triangle. Kemudian menjadi hakim atau pegawai terbaik,
kemudian ada Tuckman and Jensen model, kemudian ada memahami 4 kepribadian, kemudian sukses adalah sebuah pilihan. Baik, next kita akan lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, di sini ada sukses triangle. Ada yang pertama adalah personal mastery, yang kemudian interpersonal mastery, yang ketiga adalah leadership mastery. Next, nanti saya jelaskan satu-satu. Baik, Bapak Ibu, begini. Yang kita kembali. Yang personal mastery. Ini yang pertama adalah kemampuan mengenal, mengelola, dan mengerahkan diri sendiri. Jadi istilahnya motivation, ya. Orang tidak bisa dia memotivasi orang lain kalau dirinya belum bisa memotivasi dirinya. Jadi dia harus bisa memotivasi dirinya. Apa saja yang bisa membuat kita menjadi bermotivasi, yang mempunyai motivasi? Yang pertama mindset, ya. Yang kedua attitude, yang ketiga goals, yang keempat action, yang kelima endurance dan habits. Jadi yang pertama adalah mindset. Mindset atau pola pikir, ya, mindset. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin memotivasi diri kita dan orang lain, kita harus benahi dulu mindset kita, pola pikir kita. Jadi begini, segala yang ada di dalam otak kita, mindset kita ini, sistemnya begini jalannya. Pertama, informasi, referensi yang masuk ke otak. Kemudian yang kedua, otak itu meyakini informasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tubuh, otak dan sebagainya meresponnya. Setelah merespon, kemudian muncul action, melakukan tindakan. Kemudian menjadi kebiasaan, kemudian ada namanya result, hasil. Informasi diyakini, direspon, dilakukan, terbiasa, kemudian menghasilkan sesuatu. Nah, ini mindset. Makanya itu kalau mandua atau kemenang Kota Malang ingin merubah mindset sahabat-sahabat semua, pegawai-pegawainya, kasih-kasihnya, security-nya, berarti apa? Berikan informasi dan referensi ke otaknya. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kita tanam jagung, menghasilkan jagung. Sama, apa yang kita tanam di dalam otak kita, itu yang akan kita tuai. Ya. Mindset and belief, ya. Pola pikir dan keyakinan itu bisa sangat berbahaya, juga bisa sangat luar biasa. The power of mind. Jadi Bapak Ibu itu, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi otak ini sama dengan kulit kita. Kalau kulit kita gores, dia akan terluka, sama. Jadi otak ini juga bisa kacau, bisa terbit dalam siklus yang berkepanjangan. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan begini. Kalau Bapak Ibu punya anak wanita, kemudian dia sedang pacaran nih. Nah, kalau Ibu dan Bapak tahu bahwa pacaran ini nggak benar, gitu, Ibu bilang ke anaknya, ke anak perempuannya, "Nak, jangan sama dia." Dia mau nerima nggak? Nggak mau nerima. Kenapa? Ya, informasi dan referensi dia sudah punya. Setelah dia masukkan referensinya, oh si Ani baik, oh dia perhatian, saya sering berikan hadiah. Kemudian dia yakin ini adalah calon saya yang baik. Itu meyakini. Tubuh dan jiwanya merespon informasi itu. Setelah merespon, oh dia akan mempertahankan dia adalah calon suami yang terbaik menurut dia. Nah ini bahayanya mindset itu. Berbahayanya mindset. Jadi Bapak Ibu bagaimana mengatasinya? Banyak teori, cuman mengatasinya ini bagaikan kalau aqua ini aqua warnanya coklat, dia untuk dibeningkan lagi menjadi putih, apa? Harus dituang air putih sebanyak-banyaknya sampai dia berubah menjadi air putih. Artinya apa? Informasi yang dimasukkan ke otaknya, referensi informasi ini harus banyak, harus berulang dan terus menerus.
Sama kalau menuju WBK dan korupsi dan terima uang, sekali mungkin nggak akan bisa. Karena dia sudah bisa terima uang, sudah sering berharap itu uang, sudah berharap itu penghargaan. Nah, begitu diperintahkan itu tidak mudah. Ya, butuh referensi, informasi yang berulang-ulang. Yang berulang-ulang. Nah, kemudian, saya dulu tugas apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah, di otak kita ini 80% adalah otak kiri. Ada bawah sadar dan otak sadar. 80% otak manusia ini bekerja di bawah alam sadarnya. Sedangkan 20% ini adalah otak sadarnya. Jadi Bapak dan Ibu sering setiap hari yang menggerakkan itu adalah otak bawah sadarnya. Ya, sering. Dan bahkan banyak terjadi. Nah, kalau yang 20% tidak bisa mengontrol yang 80%, maka kehidupannya akan kacau itu. Ya, saya ilustrasikan begini. Informasi yang tadi Bapak masuk ke otak itu akan tertanam. Ribuan sel di otaknya akan tertanam di sini. Berbentuk sel-sel. Yakin nggak Bapak kalau semua yang Bapak lihat, Bapak katakan ada dalam otak Bapak? Saking canggihnya. Kalau nggak yakin, hipnotis. Tanyakan, tadi pagi dia ngapain? Dia akan menjelaskan detail. Kemudian, waktu mau pacaran gimana? Dia akan menjawab. Dia panggil otak bawah sadarnya, dia bicara. Nah gitu. Artinya apa? Semua informasi dan referensi yang ada, yang masuk di otak ini tersimpan dalam otak. Dan itu masih ada. Sampai sekarang di otak-otak ibu semua. Sampai sekarang waktu pacaran misalnya, waktu selingkuh misalnya, itu pasti terekam. Makanya kalau kita hipnotis itu dia bilang, iya kemarin saya ke sini habis belanja saya sekian, saya belikan dia emas, saya belikan cincin, kalau yang ke sana, dia akan bicara itu semua. Itu otak bawah sadar kita. Ya, kita kalau bangun pagi kan sudah nggak pakai alarm lagi ya, atau sholat tahajud kan nggak perlu pakai alarm lagi, jam 3 otomatis bangun. Itu otak bawah sadar kita yang menggerakkan kita. Saya dari Surabaya sering ke Pasuruan, kerja Pasuruan. Begitu dapat tugas ke Kabupaten Malang, waktu itu saya ngasih motivasi di sana. Saya karena saya bertelepon, lari saya kemana? Saya ke Pasuruan, karena kebiasaan saya ke Pasuruan. Mindset saya, otak saya sudah tertanam, saya ke Pasuruan. Setiap hari saya ke Pasuruan. Loh, saya kok ke Pasuruan ya? Nah, begitu. Apa otak bawah sadar? Saat kita tidak sadar dengan diri kita, saat kita tidak dikotor oleh otak sadar kita, maka yang menguasai kita siapa? Otak bawah sadar. Contoh, kita mabuk, Pak. Yang menguasai siapa? Otak bawah sadarnya. Ngomong apa segala macam, semua ngomongnya jadi keluarin. Berontak sana, berontak sini, karena dia tidak bisa mengontrol otak sadarnya. Dari informasi tadi masuk ke otak. Nah, tugasnya Bapak Ibu semua adalah kalau ingin membuat Kemenak Kota Malang, Man Kota Malang, atau lembaga-lembaga Kementerian Agama ingin maju, ingin sukses, mindsetnya dibenerin dulu, Pak. Apa mindset yang dibenerin? Tujuan hidup kita itu apa sih? Ya, tadi kita segala bentuk aspek kehidupan manusia hanya bergantung kepada Allah. Apa tujuannya? Ibadah kepada Allah. Setelah ibadah kepada Allah, ini tujuan hidup kita. Itu mindset yang pertama kali ditanamkan di kepala kita. Kita bekerja, kita ke kantor, kita kemana saja, mindset itu yang kita tanam. Ya, satu untuk ibadah. Nah, Pak, bagaimana menjadi yang terbaik? Nah, saya selalu bicara ini. Menjadi yang terbaik, manusia yang terbaik menurut Al-Quran. Ini saya bicara Al-Quran ya, karena teorinya sebenarnya berbeda. Di Al-Quran itu sebaik-baik manusia, manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, sekarang ditanyakan, sudahkah kita bermanfaat untuk orang lain? Untuk keluarga kita, lembaga kita, teman-teman kita? Nah, tanyakan itu dulu. Sudahkah kita bermanfaat untuk lainnya?
Kalau kita merasa belum bermanfaat untuk yang lainnya, berarti kita belum menjadi manusia yang terbaik. Pak, bagaimana menjadi manusia yang terbaik? Ya, bagaimana menjadi manusia yang terbaik? Menjadi manusia yang terbaik, menjadi bermanfaat kepada teman-teman yang lain, melayani kepada teman-teman yang lain. Satu, kalau ingin menjadi manusia yang terbaik, bermanfaat untuk sesama. Yang kedua, bagaimana bisa bermanfaat? Melayani, Pak. Sudahkah Bapak jadi pelayan bagi bawahannya? Sudahkah menjadi pelayan bagi teman-temannya? Sudahkah bawahan jadi pelayan bagi atasannya? Kalau di satu lembaga prinsipnya melayani kepada siapa saja, maka dia disebut bermanfaat untuk yang lainnya. Saat dia bermanfaat untuk yang lainnya, dialah manusia yang terbaik menurut Allah. Sepakat, Pak? Sepakat. Mindsetnya dirubah dulu, Pak. Sebelum berjuang, sebelum bertanding, sebelum melakukan sesuatu, mindsetnya dirubah dulu. Bahwa Allah adalah pusat segala kehidupan kita. Yang kedua, saya hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Setelah itu tahu, ubah mindsetnya, saya bekerja ke kantor dan sebagainya, saya bertugas ini, saya sebagai kepala seksi, saya sebagai ketua ZT, saya sebagai area 6, area 5, niatnya adalah ibadah. Oke, berangkat dari situ. Pak, bagaimana menjadi manusia yang terbaik? Karena nanti akan menjadi manusia yang terbaik kan? Akan menjadi manusia yang terbaik, yaitu bermanfaat. Jangan lupa bermanfaat. Tanyakan pada masing-masing, kita sudah manfaat dulu. Kepada masyarakat sudah manfaat dulu. Nah, kalau sudah itu tujuannya bermanfaat, kemudian bagaimana Pak saya bermanfaat? Melayani, nggak butuh duit Pak. Ya, nggak butuh duit, melayani. Nah, inilah yang kita tanamkan di setiap instansi itu. Kenapa WBK zona integritas yang pertama itu adalah mindset. Karena mindsetnya ini harus dibangun dulu. Tujuan bekerja apa, ini harus dibangun dulu, mindset. Kemudian mindset and belief, kepercayaan, keyakinan. Bapak Ibu semua, ingat keyakinan menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Keyakinan menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Banyak orang hebat, atlet hebat, politikus hebat, bisa menciptakan sesuatu yang hebat, itu karena mereka yakin bisa meraihnya. Dua Malang, Kemenak Kota Malang akan meraih WBK. Kalau dia tidak yakin bisa meraihnya, dia tidak akan mengundang saya, Pak. Ya. Karena apa? Dia yakin bisa meraih WBK, maka dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia merubah mindsetnya, merubah culture setnya, merubah kantornya. Wah, semuanya dilakukan. Apa? Dia yakin melakukannya. Karena nggak mungkin dia melakukan sesuatu kalau nggak yakin. Maka keyakinan menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Banyak prestasi hebat di dunia diraih dengan sebuah keyakinan, bukan dengan logika. Wah, ini berhasil nih. Ada tes kita sudah berhasil. Bukan begitu. Yakin Kemenak Kota Malang bisa meraih WBK tahun 2022. Tepuk tangan kasih. Sudah, mindset sudah ya. Mindset sudah. Yakin sudah ya. Yakin. Bahwa ya kita akan meraih WBK. Sudah yakin. Baik. Nah, insya Allah yakin. Yakin insya Allah. Nah, ini motivation Bu. Ini motivasi. Bagaimana biar kita bekerja itu nggak males. Kalau niatnya ibadah, niatnya kepada Allah, niatnya bermanfaat, niatnya melayani, maka kita akan termotivasi, nggak akan males kita ke kantor. Diperintah pimpinan, jalan. Ada uang, nggak ada uang, jalan. Ini motivasi. Mindset, kenapa? Mempan RB mengatakan yang pertama mindset di area 1. Manajemen perubahan, mindset nomor 1. Nah, ini mindsetnya. Kalau sudah mindsetnya berubah, maka waktu rapat di Jakarta kemarin, seandainya seluruh pegawai di Indonesia ini yang PNS atau non PNS memiliki mindset untuk ibadah, tujuannya kepada Allah, bermanfaat dan melayani, maka Indonesia akan maju dengan cepat.
Makanya mindset ini rahasianya di situ. Tentukan yang pertama dalam mindsetnya ini ibadah. Kita tidak menyebutkan itu ibadah yang lain ya, karena kita umum ya. Nah, ini adalah motivasi kita bagaimana melakukan sesuatu itu dari hati kita. Ya, itu tadi saya bilang, perintah apapun dari atasan atau dari teman atau dari tim, kita akan melakukan dengan senang hati. Karena apa? Kita sudah punya motivasi, mindset kita sudah berubah, tujuan hidup kita sudah berubah. This motivation. Baik, motivasi itu ada dua, bisa dari dalam, bisa dari luar. Dari dalam ibu bisa, saya bisa, yakin bisa, itu bisa. Kita motivasi. Oh bisa, yakin saya bisa. Atau Bapak, apa yang Bapak senengin? Oh saya ini kalau usaha cabai ini lebih maju saya. Termotivasi. Aku nggak mau itu, aku yang mau yang ini. Itu dia memotivasi dirinya yang sesuai dengan potensinya. Yang kedua itu dari luar, dari orang lain. Ini motivasi dari orang lain ya, dari orang ketiga. Atau dari musik. Boleh pagi-pagi Bapak dengerin musik atau ibu ya dengerin musik. Jangan pagi-pagi ibu dengerin lagu-lagu melo. Gitarnya nggak dibawa, Pak. Tiba-tiba pagi-pagi sudah dengerin ibu tiri hanya cinta kepada bapakku saja. Apa yang ibu rasakan? Melo, lemes, males, galau. Ya, coba lagunya pagi-pagi. Atau tola'al badru alayna. Beda lagi kan? Bisa dirasakan nggak kalau saya begitu? Oke, baik ya. Nah, artinya referensi informasi yang masuk ke otak bisa mempengaruhi motivasi kita. Apapun itu, baik dari musik, dari suara, dari tontonan. Kalau ibu suka nonton drama, itu nanti jiwanya jiwa melo, keibuan, jiwanya lemah. Tapi kalau bapak nonton pada action, daya juangnya tinggi, suka cari siasat. Bapak nonton film India. Jangan begitu, Ikut nangis. jangan begitu. Pak Kepala Kemendak datang, wajahnya begini. Apa yang dirasakan? Takut. Sekarang Pak Kepala begini. Maka segala tindakan kita, baik fisik atau ucapan atau apapun itu bisa mempengaruhi orang sekitar kita. Paham? Paham. Baik. Mulai sekarang Pak, bicara, senyum, bertindak yang memotivasi lainnya. Ya, senyum, semangat. Kalau salaman begini Pak Yoga. Tidak salah begini. Lemes, salaman. Pagi Pak, semangat Zeti. Merdeka, mantap. Akan beda motivasi. Sah menghulu. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, mumpung saya ingat ini, tolong jangan bicara yang negatif. Begitu ada bicara yang negatif, maka aura yang keluar, ion yang keluar, ion negatif. Setiap kita ngomongin negatif, tadi apa Bu kalau kita masukin yang negatif? Percaya, merespon, kita juga negatif, jadi penyakitan. Jangan bicara yang negatif, apalagi ngomongin kepalanya. Lain lemu ijenan, aku kuru ya Pak. Ini berbahaya. Karena apa? Kalau sudah negatif dibalas negatif, nah ini akan menjadi lebih negatif lagi. Tapi kalau positif, contoh kayak gini lah ya, kita ambil simpel. Ibu datang,
Bojoku mau bikin jalur, ambun gak pena. Terus apa yang kita mendengarkan di sampingnya apa? Ikut kan? Beda, ya kan? Tapi orang kata, aku tuh rezeki banget yuk, semangat gak? Kita janji sama-sama mulai hari ini jangan ngomong yang negatif, ngomong yang positif. Ingat, apa yang kita omongkan itu yang kita dapatkan. Negatif kita bicara, negatif kita dapatkan. Jangankan untuk kita, untuk badan kita aja jadi penyakit, Bapak Ibu. Penyakit. Maka kalau ngerasain yang bagus-bagus. Ya, jangan ngerasain temannya, saudaranya, anak buahnya, pimpinannya. Itu larangan, forbidden, ya. Itu larangan, mutlak kalau ingin membangun WBK. Ya. Tidak akan dapat WBK kalau masih ada yang begitu, Bang. Sudah habis baterainya atau waktunya sudah habis? Baik, motivasi ada dari dalam, ada dari luar. Baik, itu pesan saya ya. Itu pesan moral itu. Jadi apa yang kita tanam itu kita dapatkan. Baik, itu yang pertama adalah motivasi. Motivasi untuk diri sendiri yang dimulai dengan mindset, merubah mindset kita, merubah keyakinan kita. Yang kedua, mindset dari luar dan sekitar kita, dari musik, dari tontonan, dari semua tindakan teman-teman di kantor. Teman-teman di kantor mencerminkan semangat dan mindset yang luar biasa, yang positif. Salaman pun positif, salam ZI, lolos WBK. Mindsetnya dirubah, semangat, jangan tos belakang lu, tos. Gak apa-apa, makanya ada yel, kemudian apa tuh yel? Itu untuk masukkan referensi ke otak kita, biar kita semangat, kita motivasi. Baik, bertindak yang memberikan motivasi kepada yang lainnya. Ingat, Kemenak Kota Malang, Man 2 Malang dan lain-lainnya di kantor selalu memotivasi yang lainnya. Kenapa sih Pak harus memotivasi? Tadinya kan sudah sepakat, katanya ingin bermanfaat untuk menjadi yang terbaik. Kalau ingin bermanfaat tadi apa? Melayani. Makanya WBK itu baik. So, saya tanya Bu, Z itu apa sih Bu? Baik. Predikat yang diberikan kepada Satker. Z itu zona integritas, predikat yang diberikan kepada Satker yang melakukan reformasi birokrasi dengan 6 area perubahan. Mantap, bagus. Tapi kurang tepat. Ada yang lebih lengkap. Angkat tangan. Mantap Pak. Ini pasti dari Suatu predikat atau sebutan yang diberikan kepada instansi pemerintah ya. yang pimpinan dan seluruh jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas, mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Tanpa lihat Google. Bapak Ibu semua, ingat predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen. Kata kuncinya apa? Pimpinan dan jajarannya berkomitmen. Kalau ini tidak bisa dilalui, tidak tampak di permukaan, kalau pimpinan dan jajaran kompak, tidak komitmen, tidak akan dapat WBK. Ingat, pimpinan dan jajarannya. Kelihatan mulai dari kepala sampai security kelihatan. Kelihatan gregetnya, kelihatan kerjanya, kemudian sama-sama komitmen membentuk wilayah bebas dari korupsi. Kemudian memberikan pelayanan prima.
Nah, melalui reformasi birokrasi. Apa sih reformasi? Re itu kembali, form itu format. Jadi format ulang. Birokrasinya, kantornya ini diolah ulang. Kantornya ini diformat ulang gitu, ditata ulang istilahnya. Gimana menata ulangnya? Yaitu ada area 1, area 2, area 3, area 4 sampai area 6. Itu cara menata ulang kantor tersebut. Nah,